Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pastinya bersama saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dinas Bidan. Kisah ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Dinas Bidan. Tapi, aku rasa ini saat yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Oh iya, perkenalkan dulu, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat bekerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikut daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tanganku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah deket kok neng. Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang di sepanjang jalan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kos di mana ya? Tanya aku. Oh, mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu, aku menyalaminya. Kenalkan, saya Mina. Kalau mbak cari kos di kampung ini ya nggak ada. Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Nggak apa-apa, saya sewa kamar saja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya,
Dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau menyewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Boleh Bu, boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Dia pun mengantarkan ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya masih 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar, katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku nyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah nggak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya pada aku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan pakaian batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. Mbak, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini, sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di atasnya. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya Mbak, semoga betah tinggal di sini ya, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. Iya Dinda, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu ya. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Segera aku buka tas besar yang kubawa. Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan? Tanya aku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. Terima kasih Mbak, katanya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya, Mbak, tambah Dinda. Iya Dinda, timpalku. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamarku kunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan, aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di Puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai salat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Mbak, sudah bangun. Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Sudah nak, jawabnya dengan suara yang serak kering. Oh ya sudah kalau begitu Mbak, saya mau mandi dulu ya, kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin, mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal, itu suara Mbok Ibah. Nah, ini handuknya, kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot.
Aku udah bawa handuk kok, Mbok, timpalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok aja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Iba ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam, suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Iba masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja." Dari atas tembok kamar mandi kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandi. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera ku kenakan handuk lalu ku buka pintu. "Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya Dinda, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Iba. "Takut Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana ku lihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah Din, Mbak denger jelas banget. Kalau Mbok kamu ngomong, terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah lupakan," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. "Aku tadi di belakang rumah Mbak, habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya Din, Mbak mau ganti pakaian dulu ya." "Mbak bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya Din. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan nggak suka pakai bidan Mbak." "Loh kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku merengutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukro. Dia pegawai Puskesmas. Pak Sukro pasti tahu dari warga kalau aku nyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke Puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju Puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. "Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya Pak?" "Ya begini Mbak, jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya paling bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi." "Oh begitu ya Pak?" "Iya Mbak, paling parah kalau musim hujan banyak orang yang jatuh dari motor karena jalanannya licin Mbak." Akhirnya kami tiba di Puskesmas. Dilihat dari depan Puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung Puskesmas itu.
Kita sudah sampai, Mbak. Ini Puskesmas Mekarsari, ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang Puskesmas siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang Puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun, sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kau alami hari ini. Saran saya, jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke Puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di Puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke Puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampi dibanding dengan obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas Puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci Puskesmas kepadaku. Malam ini aku mau menginap saja di Puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib kututup gerbang Puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. Tolong aku, Bu, katanya dengan suara yang tertahan. Ya ampun, silakan masuk, Bu, kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong.
Aku lari keluar puskesmas. Tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. "Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerangan jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku berhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku sambil memicingkan mata. Kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak, tolong antar saya pulang." "Ya sudah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasehatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku nggak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan, Mbak." "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut saja, saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau antarin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," kataku pada Pak Sukra. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya, Mbak. Ambil aja." Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus." Ku ambil rantang itu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya, pasti enak," ujar Pak Sukra sambil nyengir. "Iya, Pak, pasti." Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf, Mbak gak bilang ke kamu kalau mau nginap." "Iya, Mbak, gak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi siang mbokku minta dikelonin sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbok gak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni." Dinda memegang lengan kananku. "Mbok kamu udah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya, Mbak, aku juga kaget. Soalnya udah lama banget Mbok gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya." Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya.
Gimana ya, Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah mbak, kali ini saja. Biar mbok saya mau makan. Kasihan dia mbak, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan. Sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbak, sapaku. Keloni aku nak. Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya mbok, tapi habis ini mbok harus makan yo. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setahuku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya. Yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. Dinda, mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, ku sentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, ku sentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kata aku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun, mbok. Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Jangan tinggalin aku mbok, rangek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. Dinda, Din, ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memendulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda menangis. Kenapa ya? Tanya laki-laki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mboknya Dinda meninggal pak. Innalillahi, ucap laki-laki itu. Tanpa dipersilahkan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbok kamu meninggal kenapa Din? Tanya lelaki itu. Nggak tahu Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini mbokku udah bisa bicara Pak. Aku kira mbok bakalan sembuh. Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya. Dinda, kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani.
Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Ibah. Aku heran, kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau menemani kami. "Kenapa nggak ada yang mau temani kita ya, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet." "Dukun santet?" Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. "Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet," jelas Dinda. "Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan bicarakan keburukannya ya." Aku menyentuh pundak Dinda. "Bagiku profesi Mbok Ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia," ucap Dinda dengan tatapan wajah yang kosong. "Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu. Makanya dia ngomong seperti itu. "Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia," Dinda menyanggah. "Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi. Biar hukum negara yang membalasnya," kataku sambil tersenyum. Aku terus menasehatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatan menyilaukan mataku. "Dinda," panggilku. "Mbak Maya, sini main." Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekati ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah. Sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. "Sini Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi,"